adalah tentang hakikat ilmu, Diriwayatkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah taala dalam kitabnya Siyar A'lam An-Nubala. Ada seorang laki-laki yang menulis surat kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu jami'an, minta untuk dituliskan ilmu, tentang ilmu keseluruhan. Aniktub ilayya bil ilmi kulli. Isi suratnya ini, tolong tuliskan untukku semua ilmu. Kemudian sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu jami'an pun membalas surat itu yang isinya, innal ilma katsir walakin in istata'ta an talqallaha khafifadh dhahri min dima'in nas khamisal batni min amwalihim kafal lisani an a'radihim laziman li amri jama'atihim faf'al. Jawaban beliau radhiyallahu anhu jami'an, ketika ada seseorang yang minta dituliskan ilmu seluruhnya, beliau menjawab, innal ilma katsir. Ilmu itu sangat banyak banget. Ya kan, ada ilmu akidah, ilmu fikih, ilmu sejarah, ilmu tafsir, ilmu hadis, usul fiqh dan macam-macam. Ilmu itu banyak banget. Dan inti daripada ilmu itu untuk diamalkan. Makanya beliau Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu jami'an ingin memeras intisari daripada ilmu itu. Intisari daripada ilmu itu, yang ujung-ujungnya adalah bagaimana ilmu tersebut menjadi sebab seseorang itu selamat di akhirat. Makanya beliau menuliskan intisari dari semua ilmu itu apa? Walakin, akan tetapi meskipun ilmu itu banyak banget, tapi intinya apa? Ini istata'ta, jikalau engkau mampu, engkau bisa antal qallaha, berjumpa dengan Allah. Engkau bisa berjumpa dengan Allah dengan bermodalkan 4 hal, maka lakukan. 4 hal itu apa? Yang pertama, khafifadh dhahri min dima'in nas. Kamu berjumpa dengan Allah dalam kondisi bebanmu ringan karena tidak menzalimi orang dengan cara menumpahkan darah mereka. Pokoknya jaga tangan untuk tidak melukai, untuk tidak menciderai, untuk tidak menumpahkan setetes darah pun dari orang lain. Jaga tangan dari menumpahkan darah orang. Kemudian bekal yang kedua, khamisal batni min amwali. Engkau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi perutmu itu kosong dari harta haram. Dari harta haram yang engkau ambil dari orang lain dengan cara yang batil. Makanya salah satu hikmah daripada puasa adalah bagaimana seorang mukmin mukminah, muslim muslim itu bisa ngker, bisa menahan diri. Untuk apa? Untuk tidak mengambil apa yang bukan haknya, untuk tidak memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Lawang yang halal saja
yang ada di rumah kita, tersedia di hadapan kita, saat kita puasa kita tidak boleh mengkonsumsinya, gak boleh makan, gak boleh minum, meski itu halal, jelas-jelas status hukumnya. Apalagi yang haram harus bisa, harus bisa. Makanya kalau kita perhatikan rentetan ayat puasa dari 183, 184, 185, 186, 187, cuma 5 ayat. Kecuali ayat 186 itu tentang doa. Itu 188 yang Allah langsung memberikan peringatan kepada kita untuk tidak makan harta orang lain dengan cara yang baik. Coba nanti dicek 188. Karena itu hikmah yang luar biasa. Lalu sebab itu bekal yang kedua adalah apa? Kosongkan perut kita dari harta haram. Jangan sampai ada yang masuk ke dalam rongga tubuh kita dari harta yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Ini dua. Yang ketiga, kafal lisani an a'radi. Engkau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi engkau menahan lisanmu untuk tidak menzalimi orang lain dalam kehormatan mereka. Tidak menginjak-injak kehormatan saudara, tidak menjelek-jelekan mereka, tidak menghancurkan harga diri tetangga, atau membicarakan keburukan-keburukan mereka. Ini jaga tangan dalam urusan darah dan harta, jaga lisan dalam urusan kehormatan dan harga diri manusia. Dan ini hakikat seorang muslim sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim sejati adalah seorang muslim di mana orang lain itu selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Maka ini inti daripada semua ilmu. Bagaimana kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa beban, tanpa ada urusan dengan orang lain dalam hal kezaliman, tidak berkaitan dengan darah, tidak berkaitan dengan harta, tidak pula kaitannya dengan kehormatan. Makanya berulang kali Nabi alaihi salatu wasallam di dalam rangkaian khutbah yang beliau sampaikan saat Hajjatul Wada, satu hal yang beliau ulang-ulang itu apa? Tentang masalah darah, harta, dan kehormatan. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Ingatlah sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian itu haram atas kalian, sebagaimana haramnya hari ini, di bulan ini, dan di tanah haram ini. Makanya al-muslimu 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu 'indahu. Seorang muslim atas muslim yang lain itu haram darahnya, haram hartanya, haram kehormatannya. Makanya mari kita perhatikan ya tiga bekal ini. Kenapa? Kalau tidak demikian kita akan menjadi orang yang rugi di akhirat. Pahala sholat kita yang wajib yang sunnahnya, pahala puasa kita yang wajib yang sunnahnya, pahala sedekah kita yang wajib yang sunnahnya, pahala bacaan dan bacaan Al-Quran kita dan zikir kita, ternyata kelak di akhirat justru orang lain yang menikmatinya ketika tiga bekal ini kita tidak mengindahkannya. Kemudian bekal yang keempat apa? Laziman li amri jama'atihim. Engkau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan terus ya laziman li amri jama'atihim, berpegang teguh dengan jamaah kaum muslimin. Jangan memisahkan diri dari jamaatul muslimin.
Jangan ya sekali lagi menyimpang dari jamaatul muslimin. Apa itu benar jamaatul muslimin? Itu kebenaran. Itu kebenaran. Makanya dalam hadis tentang fitnah, Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ketika terjadi banyak fitnah, apa yang saya lakukan? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Bergabunglah engkau dengan jama'atul muslimin dan pemimpin mereka. Baru ketika tidak ada jama'atul muslimin, tidak ada pemimpin kaum muslimin, terus gimana? I'tazil tilkal firqa. Tinggalkan semua firqah yang ada. I'tazil tilkal firqa kullaha walau an ta'uddu asla syajaratin wa anta tamutu 'ala dzalik. Tinggalkan sekolah dengan jamaatul muslimin. Sudah ada kebenaran, tidak ada imam untuk jamaatul muslimin, tinggalkan sudah semuanya. Tapi sekarang masih ada, makanya talzam jamaatul muslimin penting. Kita tidak boleh memberontak, kita tidak boleh menentang ya jamaatul muslimin yang ada, pemerintah yang sah, tidak boleh. Karena Rasulullah SAW mengancam bagi orang yang memisahkan diri dari jamaatul muslimin, kemudian dia meninggal dunia dalam kondisi mati jahiliyah. Dan al-mufariq li jamaatil muslimin termasuk salah satu sebab halalnya darah seseorang. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam, la yahillu damu imri'in muslim illa bi thalath. Tidak halal darahnya seorang muslim itu kecuali dengan 3 alasan. Yang pertama, nafsu bin nafsi, yaitu kasus pembunuhan, orang yang membunuh qisas, harus dibunuh. Yang kedua adalah apa? Zina muhsan. Orang yang berbuat zina sementara dia sudah berkeluarga, maka halal darahnya dengan dirajam sampai meninggal dunia. Dan yang ketiga adalah al-tariqu lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Orang yang murtad dari agama Islam, man baddala dinahu faqtuluh, barang siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah ya. Dan al-mufariqu lil jamaah, orang yang memisahkan diri dari jamaah. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat, faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Dan perangilah kelompok yang menyimpang, kelompok yang membangkang, kelompok yang memberontak sampai mereka mau kembali kepada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka 4 bekal ini adalah intisari daripada ilmu yang diajarkan. Ilmu yang diajarkan itu seseorang meninggal dunia dalam kondisi tanpa beban dalam urusan kezaliman. Maka mari kita perbaiki hubungan kita dengan sesama manusia, sebagaimana kita juga memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja yang bisa kita bahas, kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat, khususnya untuk diri kami pribadi, umumnya kakak baca dengan sami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kebenaran semata dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kesalahan kekurangan berasal dari kelemahan pribadi saya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuninya dan seluruh kiranya hadirin hadirat semua untuk memaafkannya. Aku lupa lihada, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.